Ya, terima kasih Anda masih bersama kami untuk RSUD Dr. Muardi Solusi Sehat Anda. Pendekatan psikis pada penderita penyakit lupus ini yang kita bahas bersama. Anda bisa interaktif 0271 857 555. Nah, dokter, kemudian ini dokter, apa yang mesti dilakukan mungkin dari penderita lupus sendiri ketika dia sudah paham betul bahwa dia menderita penyakit lupus? Apa yang harus dilakukan selain pengobatan tadi ya untuk menekan ya sistem imunnya yang tidak meningkat. Terus dari sisi lain apa ini yang hal yang penting ya, baik itu penderita ataupun juga keluarga dari si penderita ini? Jadi yang paling penting dari penderita lupus ketika dia sudah terdiagnosis lupus, maka yang pertama adalah menjaga supaya psikisnya tetap stabil, psikisnya tetap baik, tidak gampang stres, karena ini salah satu bahkan mungkin yang paling sering terjadi adalah pasien lupus itu menjadi stres yang sangat hebat dan itu akan menimbulkan penyakitnya semakin parah lagi, Mas. Ini yang kami tekankan karena sekarang ini kan zamannya zaman internet ya, jadi orang lupus itu sudah sangat mahir membuka internet, dia browsing data-data yang dimana internet itu kadang-kadang juga tidak menyampaikan secara detail, jadi hanya separuh-paruh, kadang-kadang malah menakut-nakuti, Mas. Ini yang menimbulkan banyak pasien lupus akhirnya menjadi stres, dan stres ini dikasih obat apapun kalau stresnya semakin berat ya kita akan sangat sulit untuk mengontrol penyakitnya itu. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah harus rajin untuk datang ke dokter. Kemudian apa yang disarankan dokter yaitu yang dilakukan. Jadi obat-obatan yang diberikan dokter itulah yang harus diminum. Karena kalau pasien lupus itu gampang terpengaruh dengan obat-obatan lain selain yang disarankan dokter, kadang-kadang kan obat-obatan itu banyak yang memacu timbulnya sistem imun. Jadi meningkatkan kualitas sistem imun itu juga yang tidak boleh. Karena semakin sistem imunnya itu semakin meningkat banyak, padahal kan dia sistem imun yang tidak benar. Ada obat yang mungkin efek sampingnya bisa meningkatkan. Jadi kalau orang sakit biasanya yang dicari adalah obat-obatan yang meningkatkan sistem imun, Mas. Herbal itu kan juga banyak yang meningkatkan sistem imun ya, Mas. Hampir semuanya mungkin itu, dan ini yang tidak boleh. Jadi hati-hati sekali karena itu akan menimbulkan flare-nya lupus. Khusus gitu. Berarti ada obat khusus di sini ya. Karena kita memberikan obat yang menekan sistem imun, jangan sampai kita malah minum obat yang meningkatkan sistem imun gitu. Kemudian yang berikutnya adalah harus ada support dari keluarga, support dari teman-teman, support dari lingkungan itu harus ada. Karena kalau tidak, ini akan sangat sulit mengontrol penyakit lupus ini. Dan di Solo ini sudah ada sebuah yayasan khusus untuk lupus yang namanya Yayasan Titari. Jadi kami menampung pasien-pasien lupus supaya ayo datang bersama-sama dengan kami. Kita saling sharing, kita saling diskusi, kita saling mensupport, kita saling menengok, mengunjungi dan lain sebagainya. Dan ternyata dengan yayasan ini hasilnya cukup bagus, Mas. Pasien-pasien yang bergabung dengan yayasan itu kebanyakan menjadi baik. Berapa banyak pasien yang bergabung? Sekitar 300-an mungkin ya, 300-an orang lah pasien yang di Solo saja atau Solo sekitarnya? Solo sekitarnya, ya, karena kita ada daerah-daerah Jawa Timur seperti Madiun, kemudian daerah-daerah Pacitan, Ngawi itu banyak juga yang. Pusatnya di Muardi, yayasan ini? Iya, di Muardi. Jadi itu yang harus dilakukan, dan yang paling penting lagi adalah usahakan supaya apapun yang dilakukan itu yang alamiah, artinya makan makanan juga yang baik, tidak makan yang aneh-aneh. Jadi semakin dia makan banyak zat kimia itu juga salah satu pencetusnya juga, Mas. Jadi mesti hati-hati sekali. Pola hidup dijaga, olahraga, tidak merokok dan sebagainya itu juga harus dilakukan. Oke, saya simpan yang pola makan ya. Saya ingin tahu, ini kan 1000 wajah tadi menyerang berbagai bagian ya, organ tubuh. Yang paling mungkin seringnya itu kemana, Dok? Yang menyerang dan paling berbahaya, yang menyebabkan kefatalan. Jadi kalau gejala yang ditimbulkan lupus itu memang tergantung kepada kita sebut dengan epitop. Jadi orang itu memiliki epitop yang berbeda-beda. Ada orang yang memang dominan di ginjalnya, ada yang dominan di parunya, di jantungnya, di otaknya, itu masing-masing berbeda-beda. Tetapi yang paling sering muncul memang yang pertama adalah artritis. Jadi adanya nyeri pada persendian. Itu terjadi karena hasil penyerangan sistem imun ini akan menempel pada beberapa sendi. Ini yang kemudian terjadi artritis, jadi keluar nyeri pada persendian. Kemudian baru yang lain. Tetapi yang paling berbahaya dari ini semua adalah yang kita kenal dengan cerebral lupus. Jadi lupus yang menyerang kepada otak.
Ini juga berbahaya sekali, kadang-kadang orang sampai dengan koma, tidak sadar, dan biasanya kalau tidak diobati itu akan sangat fatal. Jadi dalam beberapa hari sudah akan menimbulkan kematian itu, Mas. Itu yang paling takut adalah cerebral lupus itu. Kalau untuk perkembangan saat ini berapa persen yang kematian itu di antara penyakit lupus itu? Jadi kalau persentase secara ini kita belum adakan survei sampai ke arah sana, tetapi yang ke arah cerebral lupus memang tidak terlalu banyak, ya, mungkin di bawah 10% ya dari pasien lupus. Tetapi itu kalau terjadi sulit sekali, Mas. Kalau sudah terjadi cerebral lupus, mungkin angka kematiannya sangat besar, mungkin sampai 80-90% kematiannya itu kalau sudah sampai cerebral lupus. Sehingga kebanyakan pasien lupus yang menyerang otak itu kadang sebagian besar meninggal itu, Mas. Dan ketika cerebral lupus terjadi, itu pun kita harus memberikan obat-obatan dengan dosis yang sangat tinggi, yang itu pun juga berbahaya buat tubuh yang lain. Jadi mesti sebuah dilema lah, tidak diobati juga akan kematian, diobati pun juga efek sampingnya luar biasa obat-obatan ini. Obatnya mahal nggak, Dok? Jadi kalau obat yang standar itu adalah steroid. Steroid itu tidak mahal, Mas, tidak mahal dan gampang didapat. Itu yang standar. Standar, tetapi obat yang standar itu pun juga bukan tanpa efek samping. Diberikan dengan dosis yang besar dan dalam jangka waktu yang panjang itu sangat berbahaya sekali. Sehingga kadang-kadang para dokter itu mencari alternatif yang lain yang relatif lebih aman. Dan biasanya alternatif ini harganya akan lebih mahal dibandingkan yang standar ini. Ya. Ditanggung BPJS nggak? Itu pertanyaan yang paling sering muncul. Jadi kalau obat-obatan lupus sampai dengan sekarang memang sebagian ada yang ditanggung, sebagian ada yang tidak. Cuman yang menjadi masalah adalah ketika yang tidak dijamin itu yang paling dibutuhkan buat pasien. Ini yang paling tidak enak buat kita. Seperti misalnya ketika kita pasien dengan nefritis lupus, kita butuh obat yang kita kenal dengan mecofenilat mofetil. Itu ternyata BPJS menjamin, tetapi untuk penyakit yang lain, bukan penyakit lupus ini. Sehingga ini sebuah dilema buat kita ya. Kita sih berharap bahwa nanti pemerintah melalui Kemenkes mungkinnya melalui dengan BPJS akan mensupport kami lewat obat-obatan seperti ini, Mas. Oke, baik. Ini ada tayangan yang mungkin perlu ada penjelasan dari dokter. Ini bukan pasien lupus kan, Dok? Semuanya. Ya, ini ada di poli penyakit dalam di reumatologi. Ini ada penyakit ini penyakit lupus yang kebetulan sudah terkontrol cukup baik ya. Terkontrol. Jadi memang cukup lama ini pasien ini sudah lama. Sudah berobat sekitar 3-4 tahun lah kurang menyerang lebih. Ini yang diserang kebetulan adalah artritisnya, sendinya, Mas. Sendi. Ya, jadi nyeri sendi yang sangat hebat sehingga dulu pada waktu datang itu tidak bisa jalan ini pasien ini. Sekarang sudah baik, tetapi nanti kita lihat coba di wajahnya itu akan tampak ini kita lihat di perutnya biasanya akan ada asites ya. Kita lihat dengarkan di parunya ada enggak tanda-tanda cairan di paru maupun cairan di jantung. Ini kita lihat di lututnya karena pada beberapa pasien lupus kadang-kadang ada cairan di lutut, Mas. Ini yang dengan artritis seperti itu. Ini pasien ini kelihatan moonface, wajahnya kelihatan agak bengkak, itu terjadi karena efek samping steroid, efek samping obatnya itu. Nah, ini satu pasien yang agak aneh, ini pasien baru dari luar kota yang jauh, dari jauh, Mas, dari bukan di daerah Solo Raya. Ini sedih juga atau ya, kulit? Ini yang aneh adalah satu, ini orang tua, Mas. Ini sudah 60 tahun lebih, 64 tahun kalau saya tidak salah. Ini baru terserang lupus sekitar ya belum ada setahun. Padahal secara teori lupus itu menyerang wanita usia muda karena dia masih produktif ya, yang estrogennya masih banyak. Ini yang agak aneh di sini. Ini pasien sudah tua ini, Mas. Ini pasien sudah tua. Sebelum menopause itu. Ya, ketika estrogennya masih tinggi-tingginya, dia itu paling sering muncul karena salah satu pemicunya adalah estrogen. Ini sudah tua dan kok bisa jadi seperti ini? Maksudnya aneh kan tadi? Memang sekian sudah tua ini. Ya, betul. Jadi memang sekian persen itu tidak sesuai dengan teori ya, Mas. Karena kita tahu bahwa pemicu lupus tidak hanya estrogen, tetapi ada beberapa faktor lain yang memicu lupus. Jadi si nenek ini berarti sudah membawa penyakit lupus 60 tahun dan baru muncul sekarang, Mas. Karena mungkin ada faktor pemicu yang lain selain estrogen itu. Kalau dari tampakan luar itu, Dok, itu apakah ada yang
membedakan dengan yang biasa, maksudnya orang-orang biasa dari kulitnya itu tadi? Ya, kalau lupusnya dominan di kulit, lupus kutaneus, maka akan kelihatan sekali. Ini bukan, ini artritisnya. Jadi artritis sama itu juga yang seperti yang pasien pertama iya, tadi. Betul. Tetapi yang nenek-nenek ini, yang terakhir tadi itu, sendinya kelihatan sekali. Jadi dia seperti RA, rheumatoid arthritis itu sudah perubahan bentuk sendi. Sehingga orang sekilas lihat tangannya pun sudah tahu ini jangan-jangan rematik, dan rematiknya adalah lupus ini, Mas. Baru setahun. Iya, kurang lebih setahun, belum ada setahun malah. Belum ada setahun. Iya, didiagnosis di kotanya sana, kemudian dari dokter menyatakan lupus, terus dia datang ke Solo sini. Oke. Apa yang ada di Dokter Muardi untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik, termasuk kaitannya dengan mengontrol psikis penderita pasien lupus ini? Baik. Jadi yang pertama bahwa Muardi itu menaungi sebuah yayasan yang kita kenal dengan Yayasan Titari. Ini murni di bawah Muardi. Memang ada beberapa donatur yang lain. Sehingga Yayasan Titari ini akan menerima semua pasien yang masuk, kemudian akan mensupport dengan berbagai macam kegiatan Yayasan Titari itu. Satu itu. Kemudian yang kedua, bahwa Muardi ini adalah rumah sakit tipe A yang kita punya ahli di berbagai macam divisi. Sehingga ketika pasien datang lupus, ternyata dia itu dominan kepada ginjal, kita punya nefrologis, kita punya ahli ginjal. Yang dominan kulit, kita punya ahli kulit. Yang dominan jantung, kita punya ahli jantung. Jadi kita membuat sebuah kerjasama yang sangat bagus antara divisi-divisi tadi itu, Mas. Sehingga ada pemikiran di tempat kami, di Muardi itu, bahwa kita akan membuat semacam autoimmune center. Jadi di mana di center itu setiap pasien yang datang akan kita tangani multidisiplin. Jadi berbagai macam divisi akan kita libatkan di sini. Ini yang mungkin cukup membedakan dengan di tempat lain. Jadi memang baru rencana kita akan bikin sebuah autoimmune center untuk membuat pasien lupus itu sudah tidak perlu kemana-mana. Oh, kita butuh nefrologis, kita butuh kardiologis, kita butuh hepatologis misalnya, maka sudah ada semua di situ. Baru planning untuk immune center? Iya, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Oke, untuk menindaklanjuti dari apa yang sudah ada ini ya. Iya. Seperti Yayasan Titari ya. Yayasan Titari yang menaungi para penderita penyakit lupus. Oke. Ya, dokter, tadi terkait dengan tidak hanya menjaga faktor mungkin kelelahan, menghindari kelelahan, stres yang berat semacam itu, tapi juga menjaga pola makan. Nah, ini yang seperti apa ini? Artinya yang banyak dianjurkan, yang bagus untuk mereka, apakah ada tertentu, makanan tertentu, kemudian yang mesti dihindari itu yang seperti apa juga? Jadi memang secara teori mungkin hampir sama dengan penyakit yang lain. Jadi semakin alamiah makanan itu semakin baik buat penderita lupus. Semakin alamiah. Artinya kita tidak menggunakan zat-zat pengawet, zat-zat pewarna yang berlebihan, ya. Jadi sebaiknya memang masak sendiri, kemudian memang betul-betul terkontrol betul itu masakannya. Satu itu. Kemudian yang kedua, secara teori dikatakan makanan yang paling dihindari pada lupus adalah makanan yang mengandung wijen, Mas. Wijen itu karena wijen itu mengandung L-kananifin namanya, L-kananin, yang dia akan menggeser sistem daya tubuh itu ke arah yang tidak baik. Jadi minyak wijen, undi-undi ceplos itu memang sebaiknya dihindari oleh pasien lupus karena ternyata itu akan memicu flare-nya lupus. Sedangkan makanan yang lain saya pikir tidak ada masalah. Makanan cepat saji. Nah, itu yang tidak boleh. Hati-hati, itu sebetulnya orang sehat pun juga tidak baik terlalu banyak konsumsi itu ya. Apalagi pasien-pasien yang sudah menderita penyakit yang memang genetik. Dikhawatirkan aja dia akan memicu flare-nya lupus itu. Baik, mitra TA TV, kembali kami ingatkan untuk Anda yang ingin bergabung seputar tema kita, pendekatan psikis pada penderita penyakit lupus ya. Anda bisa menelpon kami, jangan ragu untuk menghubungi 0271 857 555. Kita akan teruskan ini karena kebersamaan kita masih panjang ya, sampai kurang lebih pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Masih di RSUD Dr. Muardi, solusi sehat Anda. Kami segera kembali.